Swastiastu. Salam di GTM. Hai anak-anak Hindu dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widi Wasa. Nah anak-anak, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Hindu untuk kelas 3 sekolah dasar. Nah kali ini kita masuk ke pelajaran 6 dulu, yaitu tentang memahami sembahyang dalam agama Hindu. Anak-anak, kali ini proses belajar kita masih melalui atau belajar dari rumah. Nah, untuk itu Ibu ingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kemudian rajin mencuci tangan dan jaga jarak dengan orang lain. Nah, jangan lupa juga jangan sering-sering keluar rumah ya, agar kita selalu terhindar dari COVID-19. Anak-anak kelas 3, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Om Awigenamastu Namasidam Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Ya Tuhan, semoga atas berkenan-Mu tiada suatu halangan bagi hamba untuk memulai pekerjaan ini, dan semoga berhasil baik. Nah anak-anak, sesuai dengan yang Ibu informasikan tadi, bahwa pelajaran kita mulai dari pelajaran 6 yaitu KD 3.6 dan 4.6 tentang sembahyang dalam agama Hindu. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari sembahyang dalam agama Hindu? Tentu saja agar kalian yang pertama mengetahui sembahyang untuk meningkatkan keyakinan. Yang kedua, kalian mengetahui sikap-sikap sembahyang. Yang ketiga, kalian mengetahui apa saja sarana sembahyang. Dan yang keempat, kalian mengetahui contoh-contoh tata cara sembahyang berikut juga dengan mantra-mantranya. Nah anak-anak, untuk itu mari kita atau kalian belajar dengan antusias ya. Anak-anak kelas 3, apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan sembahyang? Untuk apa kita bersembahyang dan bagaimana cara sembahyang? Nah, agar pemahaman kalian lebih mendalam, mari simak video pembelajaran kali ini ya. Nah anak-anak, sebelumnya kita harus tahu dulu apa pengertian sembahyang. Nah, sembahyang terdiri dari dua kata, sembah dan hyang. Sembah berarti menyembah, hyang itu berarti Tuhan atau leluhur. Jadi sembahyang itu suatu kegiatan keagamaan untuk memuja Tuhan atau Ida Sang Yang Widi dan leluhur untuk menjalin hubungan yang harmonis. Nah, selanjutnya apa perbedaan berdoa dan sembahyang? Sembahyang itu lebih bersifat formal. Kegiatannya direncanakan dan dilakukan di tempat tertentu atau tempat yang diyakini suci seperti sebagai tempat pemujaan. Sedangkan berdoa itu dapat dilakukan kapan saja, di mana saja dengan bahasa Sanskerta atau bahasa hati. Nah, jadi sembahyang itu dia biasanya di hari-hari tertentu, misalkan purnama, tilem, odalan gitu. Nah, saat sembahyang juga kita menggunakan mantra, ya mantramnya berbahasa Sanskerta. Nah, kalau berdoa itu sewaktu-waktu, misalkan ketika kita merasakan gundah, tidak tenang. Nah, kita langsung berdoa. Mungkin ketika kita berada di sekolah, kita merasa tidak tenang, langsung berdoa menggunakan bahasa Sanskerta, bisa boleh menggunakan bahasa sehari-hari kalian. Anak-anak Hindu yang hebat, untuk apa kita bersembahyang? Nah, tujuan dari sembahyang itu yang pertama adalah untuk memuja kebesaran Tuhan atau Ida Sang Yang Widi. Yang kedua, untuk memohon ampun. Yang ketiga, itu sebagai ucapan rasa syukur. Dan yang keempat, memohon perlindungan.
Bagaimanakah cara bersembahyang? Nah, cara sembahyang meliputi yang pertama itu ada sarana sembahyang, kemudian sikap-sikap sembahyang, dan yang berikutnya adalah mantramnya. Nah, dalam mengucapkan mantra, hendaknya kalian harus mengetahui apa makna dari setiap mantram tersebut ya. Nah, berikutnya anak-anak kita akan ke sarana sembahyang. Nah, sarana sembahyang apa saja atau apa saja yang kita perlukan untuk sembahyang. Yang pertama itu tentu ada yang namanya dupa ya. Nah, dupa itu adalah lambangnya api atau dewa Agni. Jadi berfungsi sebagai saksi. Nah, tentu kalian sudah tahu yang namanya dupa. Berikutnya itu adalah bunga. Nah, jadi bunga dan kuangen, biasanya bunga disusun di daun pisang yang dibentuk seperti kojong gitu ya, segitiga, itu namanya kuangen. Nah, bunga atau kuangen ini melambangkan keindahan dan kesucian. Nah, jadi kedua benda ini berfungsi sebagai pengantar perasaan hati kita kepada Sang Hyang Widi. Karena itu perlu digunakan bunga yang segar, bunga yang bersih dan harum. Jika tidak ada kuangen dapat diganti dengan bunga. Nah, bunga ini juga harus dalam keadaan masih segar. Jadi artinya tidak busuk, tidak boleh menyentuh ke tanah ketika kita memetik bunga ini. Tidak boleh bunga yang berasal dari kuburan, harus benar-benar bunga yang ditanam di tempat yang pekarangan rumah, itu bisa bukan di tempat-tempat yang kotor. Nah, itu bunga dan itu yang namanya kuangen. Nah, berikutnya ada air. Nah, kalian tentu sudah tahu yang namanya air ya. Nah, air digunakan sebagai sarana sembahyang dalam agama Hindu. Jadi air itu lambang pembersihan yang berfungsi untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, biasanya habis sembahyang kita akan nunas tirta ya. Nah, kemudian ada biji, lambang biji atau benih. Bija, lambang biji atau benih. Nah, jadi bija ini kan terbuat dari beras ya. Jadi berfungsi sebagai sarana permohonan benih-benih kebaikan ke hadapan Sang Hyang Widi. Nah, itu. Jadi digunakan di kening, di kepala. Anak-anak, selanjutnya kita ke sikap sembahyang. Nah, tentu kalau dalam melakukan sembahyang kita harus punya sikap-sikap dalam bersembahyang ya, sikap yang seharusnya. Jadi yang pertama itu ada namanya sikap pada asana. Nah, sikap pada asana adalah sikap berdiri tegak, biasanya dilakukan di kelas. Nah, biasanya kalau kita di kelas sebelum mulai sembahyangan kita trisandio dulu atau kita berdoa mantram sebelum belajar. Jadi kita berdoanya dalam posisi berdiri. Jadi sembahyang dalam posisi berdiri itu namanya sikap pada asana. Nah, yang berikutnya ada sikap Padma Asana. Adalah sikap duduk bersila dengan dua kaki bersilang. Nah, jadi seperti ini ya, seperti kita mirip melakukan yoga ya. Kemudian yang berikutnya ada sikap sila asana, adalah sikap duduk bersila, dilakukan biasanya laki-laki ya. Kemudian yang berikutnya ada sikap bajra asana. Bajra asana adalah sikap duduk bersimpuh, ini adalah sikap sembahyang untuk perempuan. Nah, sedangkan yang terakhir ada sikap sawa asana, adalah sikap sembahyang dengan badan terlentang. Jadi kita tidur. Sikap ini biasanya dilakukan oleh orang yang sedang sakit dan tidak mampu untuk duduk maupun berdiri. Jadi ketika kalian nanti sakit, tidak bisa ikut sembahyang ke Merajaan atau ke sangga atau ke kamar suci, bisa kalian lakukan sambil tiduran. Nah, ini hanya untuk orang yang sakit dan tidak mampu untuk duduk dan berdiri.
Anak-anak, selanjutnya kita ke mantram dan tata cara bersembahyang ya. Yang pertama, tentu kita ketika mau melaksanakan sembahyang, misalkan Trisandya ya, kita akan membuat posisi kita dalam sikap sempurna. Kita mengatakan asana atau mengucapkan asana. Nah, mantramnya itu adalah Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Nama Swaha. Nah, artinya ya Tuhan, dalam wujud Hyang Siwa, hamba-Mu telah melakukan sikap tenang, suci, dan tiada noda. Nah, kalau di sekolah kita dalam posisi berdiri, tapi kalau di tempat suci kita biasanya bersimpuh atau mesila ya. Kemudian yang kedua itu pranayama. Jadi pranayama ini adalah kita mengatur napas. Mantramnya adalah Om Ang Namah Puraka, yaitu menarik napas pelan-pelan. Kemudian untuk menahan napas kita mengucapkan Om Om Namah. Selanjutnya untuk mengeluarkan napas secara pelan-pelan kita mengucapkan Om Namah Racaka. Nah, yang berikutnya penyucian tangan. Karo Sodana. Nah, jadi di sini mantramnya itu adalah Om Sudamam Swaha. Artinya Om Hyang Widi sucikanlah tangan kanan hamba. Jadi penyucian tangan kanan, setelah itu kita penyucian tangan kiri. Mantramnya adalah Om Ati Sudamam Swaha. Om Hyang Widi sucikanlah tangan kiri hamba. Nah, jadi posisi tangannya ketika menyucikan tangan kanannya telapak tangan kanan kalian berada di atas telapak tangan kiri. Ketika menyucikan tangan kiri, telapak tangan kiri kalianlah yang berada di atas telapak tangan kanan. Kemudian baru kita ke Amustikarana, yaitu tangan menempel di depan ulu hati. Tangan kiri di bawah tangan kanan dengan ibu jari menghadap ke atas dan saling bertemu. Nah, seperti ini. Jadi perhatikan gambarnya baik-baik. Kemudian baru kita mengucapkan Trisandiyanya. Ya. Jadi Trisandya pengucapannya adalah sebagai berikut.
niranjanun nirwiya kalpu nirakiyatah sududiawiku narayanu aduyatiya kastit Om tuam siwah tuam mahadewa iya suara parami suara Brahma Vyasnasya Rudrasya Purusa Karya Kirtita Om Papuham Papakarmaham Papatma Papasambawah Terahimam Puandaria Kaksi Sabahia biantara suci Om kesam mahdewa saru perania kita angkari mamuja saru papibyah Wala Yesua Sadya Siyawu Om kesantawiyah kaiku dosa kesantawiyah wajiku kesantawiyah manasu dosa tat permadat kesama suamam Om Santih 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 Sebelum melakukan suatu aktivitas dalam kehidupan ini, ada baiknya untuk memulai dengan doa. Dengan doa, niscaya segala sesuatu yang dilakukan akan berhasil dan mendatangkan berkah. Bangun tidur. Ketika bangun tidur, sebagai rasa syukur, ucapkanlah mantra ini. Om Jagrascha Prabhata Kalascha Yanama Swaha. Artinya, ya Tuhan, hamba memujamu bahwa hamba telah bangun pagi dalam keadaan sehat. Saat mandi, ucapkanlah mantra ini agar tubuh menjadi bersih.
Om Gangga Amerta Sarira Sudamem Swaha. Om Sarira Parisudamem Swaha. Artinya, ya Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan abadi nan suci. Semoga badan hamba menjadi bersih dan suci. Saat akan menghidangkan makanan, jangan lupa untuk berdoa karena Tuhan telah melimpahkan makanan untuk hari ini. Berikut mantranya. Om Anugraha Amertadi Sanjiwani Yenamah Swaha. Artinya, ya Tuhan, semoga makanan ini menjadi penghidup hamba lahir dan batin yang suci. Usai makan, Om Dirgayu Rastu Awigenamastu Subamastu. Om Sriambawantu Sukambawantu Purnambawantu Kesama Sampurnaya Namah Swaha. Om Santi 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 Om. Artinya, ya Tuhan, semoga makanan yang telah masuk ke tubuh hamba memberikan kekuatan, keselamatan, dan panjang umur. Ya Tuhan, semoga damai, damai di hati, damai di dunia, damai selama-lamanya. Mulai pekerjaan. Om Awigenamastu Namo Sidem. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Artinya, ya Tuhan, semoga atas berkenan-Mu tiada halangan bagi hamba memulai pekerjaan ini dan semoga berhasil. Sebelum tidur, Om Asato Masat Ganaya Tamaso Majayatir Ganaya Mrityor Mamrityam Gamaya. Artinya, ya Tuhan, tuntunlah hamba dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar, dari jalan yang gelap ke jalan terang. Hindarkanlah hamba dari kematian menuju kehidupan abadi. Anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu tentang sembahyang dalam agama Hindu. Semoga dengan menyimak materi ini kalian bisa lebih memahami tentang apa itu sembahyang, bagaimana cara-cara atau tata cara untuk sembahyang dan sarana sembahyang. Nah, untuk itu semoga setelah ini kalian menjadi lebih tekun untuk melakukan sembahyang ya. Dan silahkan kerjakan tugas yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Nah, sebagai penutup Ibu ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.